Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala. Dan telah berkata para ulama rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati mereka semua para ulama. Apa kata ulama? Man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was sholati lam tasihha sholatuhu. Man shalla, siapa orang yang sholat jahilan, dia itu tidak tahu. Siapa orang yang mengerjakan sholat jahil, dia itu tidak mengerti, tidak tahu. Bi kaifiyatil wudu, dengan kaifiat cara berwudu. Was sholat, dan tidak tahu cara sholat. Siapa orang yang sholat dia itu nggak paham apa itu fardu wudu, apa itu sunnah wudu, apa itu syarat wudu. Dia tidak tahu apa itu syarat sholat, apa itu rukun sholat, apa itu sunnah-sunnah sholat. Kalau ditanya, ente sholat? Iya, saya sholat. Ente tahu rukun-rukun sholat? Nggak tahu. Ente wudu? Iya, saya wudu. Ente tahu fardu-fardu wudu? Nggak tahu. Dia wudu-wudu aja ngikutin orang-orang. Dia sholat-sholat aja ngikutin cara-cara yang dikerjakan orang-orang pada umumnya. Maka kata ulama, wudu dan sholat yang model begitu, lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya, tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Wa fi nuskhatin, dan di dalam satu redaksi, satu naskah kitab, lam tasihha ibadatuhu, tidak sah ibadahnya. Ibadah tanpa ilmu, kata ulama, tidak sah tuh. Wa in sodafa ay wafaqa as-sihhata fihima fil wudu'i was sholati. Wa in sodafa, walaupun orang itu menyelarasi, menyesuaikan as-sihhata, akan yang benar, sekalipun orang itu ibadahnya, wudunya, sholatnya sodafa, sama, akan yang benar, sesuai dengan yang benar. Maksudnya begini, ini kalau kita ada dua orang, katakan yang satu wudu dengan ilmu, dia tahu fardu-fardu wudu, dia tahu syarat sah wudu, dia tahu sunnah-sunnah wudu. Yang satu lagi wudu tanpa ilmu, dia wudu aja, wudu dia tanpa ada ilmunya. Sama wudunya tuh, basuh wajahnya sama, basuh tangannya sama, mengusap kepalanya sama, dilihat sama tuh secara zahir. Tapi yang satu ada ilmu, yang satu tidak ada ilmu. Nah, maka yang ada ilmu ini sah, yang tidak ada ilmu tidak sah. Begitu juga sholat. Ya, banyak orang sholat kan di masjid, ada yang ada ilmu dan ada yang tidak ada ilmu. Maka yang sah tentunya yang ada ilmunya. Dia mengerti rukun-rukun sholat, dia mengerti syarat sah sholat, dia mengerti sunnah-sunnah sholat. Kenapa alasannya? Lipawati syartihima, karena keluputan syarat keduanya, syarat wudu dan syarat sholat. Kalau orang tidak tahu ilmunya, kaifiat di dalam ibadah tersebut, itu kenapa dianggap tidak sah oleh ulama? Karena tidak terpenuhi syarat, ya, syarat ibadah tersebut. Syarat wudunya tidak terpenuhi, syarat sholatnya tidak terpenuhi. Apa syarat wudu dan syarat sholat itu? Li'annal ilmah, karena sesungguhnya ilmu, mengetahui sesuatu, bil ibadah, terhadap ibadah. Li'anal ilmah, karena sesungguhnya ilmu, mengetahui, bil ibadah, dengan ibadah, min wuduin, baik ibadah itu wudu, was sholatin, dan sholat, wa nahwihima, dan seumpama ibadah yang lain-lainnya. Syartun, itu syarat. Tahu, mengerti kaifiat, cara di dalam ibadah itu adalah syarat fisihatiha, di dalam kesahan ibadah. Wa matan tafa asyartu intafal masyrutu. Maka wa matan tafa, kapan saja, intafa, tidak ada syartu, tidak ada syarat, intafal masyrut, maka tidak ada masyrut, tidak ada kesahan. Masyrut ini sah. Tidak ada syarat, syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Itu maknanya. Jadi ibadah itu jangan asal saja. Ibadah itu syarat ibadah. Kata ulama, syarat ibadah itu dianggap sah apabila ada ilmunya. Karena ilmu terhadap ibadah apapun, yang ibadah yang kita lakukan adalah syarat di dalam sahnya ibadah. Wallahu a'lam bishawab.